Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam minggu online GKJ Demak Ijo. Dalam ibadah pada hari ini akan dilayankan perjamuan kudus. Bacaan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 5 ayat 1 dengan tema Percaya sepenuhnya kepada Allah. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah mempersiapkan hati memasuki ibadah pada saat ini dengan menyanyikan nyanyian rohani 94 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah barat. Berhentilah segala pengharuan, diganti samakan berkat besar. Hormati namanya serta kenakan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di jalan hidupmu dan tuanya. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Besar, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya berjalan sendirian. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepadanya, serta memuliakan namanya dengan menyanyikan kidung pujian 5, bait 1 dan 3, bernyanyilah semua. Bernyanyilah semua, naikkanlah pujian dengan sukacita, besar nama Tuhan. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bersyukurlah semua, ungkapkan suka hati, penuh bahagia karena kasih yang suci. Bersyukurlah, bersyukur
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk mempercayakan seluruh kehidupan hanya kepada Tuhan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering ragu dan takut dalam menjalani kehidupan dan bahkan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menyesali kelemahan kita dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala kelemahan dan keterbatasan kami, karena seringkali kami masih ragu dan takut menjalani kehidupan, dan bahkan tidak jarang kami bersandar pada pengertian kami sendiri. Ampunilah kami dan perbaulah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Ampun. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih menganugerahkan pengampunan dan kehidupan baru. Kini terimalah berita anugerah Tuhan sebagai berita pengampunan dan kehidupan baru yang terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 31 yang demikian sabdanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerahnya dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Pujian 60 bait pertama dan ketiga. Terimalah ya Tuhan. Ikrarkan janjimu
Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, sembah hanya bagi-Mu ya Allah, di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa menganugerahkan kehidupan, kesehatan, keselamatan, penghiburan, dan sukacita bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu hari ini, karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan dan perjalanan kami di dunia ini. Engkau senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, syukur kami naikkan kepadamu. Ya Bapa Surgawi, pada ibadah minggu hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu yang suci dan kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang berkarya di dalam hati dan hidup kami, memampukan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat mendengar sabda Tuhan, boleh dimampukan untuk dapat menghayati merenungkannya, dan boleh dimampukan untuk berjuang melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan, sabda-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami ketika kami mengarungi kehidupan ini, kami boleh tetap dituntun oleh sabda Tuhan ini. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, dan para pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian dari sabda Tuhan pada minggu hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Yang demikian sabdanya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucap syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, menghayati, dan berjuang melakukan sabda Tuhan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih,
Tema kita pada minggu hari ini adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya seringkali mudah dikatakan, tetapi seringkali menjadi amat sangat sulit untuk dilakukan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan, maka dengan lantang kita bisa mengatakan, aku percaya. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang sulit, seringkali apa yang kita ucapkan itu tidak sampai di dalam hati kita. Ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang amat menjepit, situasi kondisi yang amat menekan diri kita, kemudian kata percaya menjadi sulit untuk diucapkan, atau ketika kita mengucapkannya hanya sebatas di dalam mulut kita dan tidak sampai ke hati kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sabda Tuhan pada saat ini kita sungguh diingatkan dan diajar untuk benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Allah dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi senang, suka, bahagia, maupun sebaliknya, dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, penderitaan, dan tekanan hidup. Kita akan belajar dari kesaksian Rasul Paulus, bagaimana ia kemudian mengirimkan surat penggembalaan untuk menguatkan jemaat di kota Korintus, bahwa setiap orang percaya harus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah situasi kondisi yang menekan hidupnya sekalipun. Karena apa? Karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan kita yang ada di dunia ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan bahwa meskipun manusia lahiriah semakin merosot, meskipun di dalam pergumulan, meskipun di dalam penderitaan, meskipun di dalam tekanan, tetapi manusia batiniah senantiasa diperbaharui hari demi hari. Itu bisa terjadi karena apa? Karena relasi dengan Allah. Itu bisa terjadi karena hubungan dengan Allah. Itu bisa terjadi karena ada kedekatan antara manusia dengan Allah. Sehingga dalam pergumulan-pergumulan hari lepas hari, dalam penderitaan, bahkan dalam kemerosotan kemanusiaan, itu tidak menjadikan menjadi putus asa, kecewa, dan bahkan lari daripada Allah. Tapi justru sebaliknya, dalam pergumulan-pergumulan itu semakin mendekatkan umat atau manusia kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Paulus mengajarkan dan mengajak jemaat di kota Korintus untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Paulus mengajarkan kepada jemaat di kota Korintus bahwa sejatinya Allah yang telah membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan meskipun rumah atau kediaman di bumi ini dibongkar sekalipun, Allah telah menyediakan tempat di sorga sebagai tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam hal ini Paulus ingin mengajak dan mengajarkan kepada jemaat di Korintus, ada value, ada nilai yang lebih tinggi daripada apa yang saat ini dihadapi di dunia ini. Sehingga setiap pergumulan, penderitaan, dan setiap kondisi-kondisi sulit tidak menjadikannya terkekang, tidak menjadikan manusia undur, tapi justru sebaliknya, semakin membuat manusia mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti mempunyai pergumulan. Setiap kita pasti mempunyai salib kita masing-masing.
Setiap kita pasti mempunyai dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa membayangkan dan membandingkan satu dengan yang lain. Oh, pergumulan saya lebih berat daripada pergumulan saudara saya. Dinamika kehidupan saya lebih naik turun daripada keluarga saya yang lain. Kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain karena masing-masing kita sudah mendapatkan bagian sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, justru kemudian setiap bagian yang Tuhan izinkan bagi kita, kiranya itu semakin menempa dan membuat kita semakin percaya dan bersandar kepada Allah. Bahwa pergumulan-pergumulan, bahwa penderitaan, bahwa situasi kondisi yang sulit itu oke kita hadapi, tapi juga sekaligus kita berani dan semakin ditempa pada keadaan itu. Ada begitu banyak orang ketika menghadapi tempaan pergumulan situasi kondisi yang sulit, ia kalah. Mereka kemudian undur, depresi, kecewa, bahkan bunuh diri. Tetapi ada lebih banyak orang ketika menghadapi tekanan hidup, pergumulan hidup, situasi kondisi yang sulit, justru semakin dimurnikan, justru semakin dikuatkan, justru semakin membuat dirinya termotivasi untuk bersandar, berharap kepada Allah, dan pada akhirnya menemukan jalan keluar dan jalan kehidupan yang lebih baik. Kita diperhadapkan pada pilihan, kita akan memilih yang mana? Sebagai orang percaya, hendaknya kita memilih pilihan yang kedua. Meskipun dalam situasi kondisi yang sulit, penuh dengan pergumulan, keinginan-keinginan yang kita belum tercapai, yang belum Tuhan izinkan bagi kita, bahkan di tengah pergumulan yang hebat sekalipun, kita diajak untuk memilih pilihan yang kedua, yaitu berani menghadapi kenyataan-kenyataan itu bersama dengan Allah. Karena sejatinya Allah akan menguatkan dan memampukan kita, dan bahkan Ia telah menyediakan sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang kita punya di dunia ini. Teruslah melangkah bersama dengan Allah, bersandarlah kepadanya, percayalah kepadanya utuh hidup kita, maka Ia akan memampukan, menguatkan hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan sebagai tanda kasih Allah dan penyelamatan Allah bagi kita. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah minggu hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada minggu hari ini dan kita menerimanya di rumah kita masing-masing, marilah kita menerima dengan penuh syukur dan memeriksa hati serta menguji diri kita sendiri supaya kita sungguh layak untuk menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita hening sejenak, kita memeriksa diri dan menguji diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melihat hati kami. Sekiranya masih ada sesuatu yang belum kami bereskan, kiranya Engkau mengampuninya, sehingga kami pulih layak untuk menerima sakramen perjamuan ini sebagai sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di sorga sebagaimana kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lama datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, roti dan anggur yang telah tersedia di meja perjamuan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita. Sebelum kita menerimanya, marilah sekali lagi kita hening sejenak, mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita hening sejenak.
roti yang telah dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan sebagai penebusan yang sempurna. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama sambil mengingat cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Marilah roti atau makanan yang telah Bapak Ibu siapkan kita angkat bersama-sama, dan sambil mengimani dan meyakini bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diberikan untuk keselamatan hidup kita, mari kita memakan bersama-sama. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk membasuh dosa-dosa manusia. Terimalah, dan nanti kita akan minum bersama-sama sambil mengingat darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Marilah anggur ataupun minuman yang telah Ibu Bapak siapkan di rumah masing-masing kita angkat bersama-sama. Dan marilah kita mengimani bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kita untuk menerima sakramen perjamuan
dan Tuhan telah memberikan yang terbaik, bahkan amat sangat baik, dengan merelakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai tebusan yang sempurna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepadanya. Dan dalam ibadah minggu hari ini akan dilayankan dua jenis persembahan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan perjamuan kudus. Persembahan dapat ibu bapak kumpulkan di rumah masing-masing dan nanti dapat dihaturkan di gereja di tempat yang telah disediakan, ataupun juga dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo seperti yang telah tertera di layar ibu bapak sekalian. Marilah dengan penuh syukur kita menghaturkan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena kasih dan cintanya bagi kita, dengan menyanyikan kidung pujian 61 bait pertama, Kuserahkan Kepadamu. Persembahkan milikku, jiwa serta ragaku, sebagai tanda kasihku padamu ya Allahku. Syukur karena kasih Tuhan yang telah dilimpahkan sebagai sumber kehidupan Putra-Mu Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa dan nanti dilanjutkan dengan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Allah. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau menjadikan kami biji bola matamu yang berharga. Oleh karena itu, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, penuh dengan celah, penuh dengan kelemahan, Engkau melayakkan kami, bahkan Engkau menebus kami dengan darah yang mahal, darah Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan Kau boleh melayakkan kami untuk mengingat cinta kasih Tuhan itu dengan kami bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan, sakramen perjamuan ini tidak sekedar kami mengingat cinta kasih-Mu saja, tapi sungguh memberi kekuatan bagi kami di dalam kami terus mengimani dan mempercayakan hidup kami kepadamu di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Dan melalui sakramen perjamuan ini kami semakin diingatkan untuk mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia dan sesama. Cinta kasih yang membebaskan, cinta kasih yang penuh dengan welas asih, cinta kasih yang penuh dengan pengampunan. Kiranya Engkau memampukan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah syukur kami ini, kami juga menaikkan persembahan syukur. Kiranya apa yang telah kami persembahkan sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau terima, Engkau sucikan, dan Engkau layakkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau berkati sehingga persembahan ini juga dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mampukanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Mampukanlah kami Tuhan tidak menyisakan apa yang menjadi berkat-Mu, tapi menyisihkan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga persembahan kami ini sungguh boleh menjadi persembahan yang terbaik kepadamu. Dan kiranya Tuhan Kau memakai hidup kami
menjadi persembahan yang hidup, yang harum, dan yang sempurna hanya kepadamu. Majelis GKJ Demak Ijo yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati dan memampukan, sehingga sungguh dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab karena kasih dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon berkat bagi sanak saudara kami dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan menyertai dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami. Yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, yang berduka kiranya Tuhan hibur, yang saat ini ingin jauh daripadamu, kiranya Tuhan memberkati, menarik kembali. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan, kiranya berkat Tuhan juga dinyatakan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami kembali dipulihkan dan sehat kembali dan boleh menjalani setiap aktivitas seperti sedia kala karena pertolongan Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah memasuki lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, menyertai dalam setiap kehidupannya, sehingga meskipun dalam kelemahan badan, mereka tetap semangat di dalam menjalani kehidupan, dan mereka tetap menjadi teladan iman dan teladan hidup bagi kami semua. Bagi anak-anak kami Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga anak-anak kami ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh senantiasa menyandarkan kehidupannya hanya kepadamu. Bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini berjuang untuk meraih masa depan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati, menolong, kiranya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Khusus bagi mereka yang saat ini sedang bersekolah, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan baik. Dan bagi anak-anak kami yang akan mencari jenjang pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, Tuhan juga memberkati, sehingga apa yang mereka harapkan nantikan itu boleh dapat terwujud. Kami menyerahkan Tuhan cita-cita, harapan masa depan anak-anak dan cucu kami dalam terang cinta kasih-Mu. Kami sebagai orang tua, mampukanlah kami untuk dapat mendidik, mendampingi anak-anak dan cucu-cucu kami. Dan kami juga boleh menjadi teladan hidup, teladan iman bagi mereka. Juga setiap pekerjaan kami Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Apapun pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui pekerjaan itu kami boleh merasakan berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami dan untuk berbagi berkat bagi sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, menyertai para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati sehingga para pemimpin-pemimpin kami ini boleh bersinergi, boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan bijak, boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita bertanggung jawab, dan semuanya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Terkhusus Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan menguatkan dan Tuhan memberikan hikmat, sehingga para pemimpin kami ini sungguh boleh dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya, meskipun penuh dengan tantangan, risiko, hambatan. Kiranya Tuhan berkati, menyertai program pemerintah untuk menanggulangi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Program vaksinasi, program penyekatan, dan lain sebagainya, Tuhan memberkati semuanya, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Kami pun sebagai masyarakat, mampukanlah kami Tuhan dengan setia, terus mentaati protokol kesehatan, dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga bagi saudara-saudara kami yang sudah terkonfirmasi positif, kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, dan terlebih menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, mampukanlah kami untuk bersatu hati, saling bekerja sama, saling melayani di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga mampu wartakan kasih-Mu di tengah kehidupan dunia. Terkhusus gereja Tuhan GKJ Demak Ijo, mampukanlah kami untuk bersatu hati, saling menerima, saling mengasihi, sehingga kami boleh mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Demak Ijo ini. Setiap program kerja, rencana kerja yang telah kami susun bersama, kiranya Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh menjadi jalan kasih-Mu bagi kami untuk mewartakan Injil sukacita Allah bagi dunia dan sesama. Demikianlah Tuhan doa syukur syafaat kami.
Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan. Terpuji namamu kekal untuk selamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengimani bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Mari menyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian rohani 130, ayat pertama dan kedua, kepada Tuhan jua. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, kuatimu semua dan pokok mengalu, pengurus jalan zaman dan arah dunia, beri juga jalan aman kepada anaknya. Bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluhan, memberi pertolongan, tentu pernah melihat ajaib mujizatnya yang menyatakan iman dengan anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, seberat apapun pergumulan dan dinamika kehidupan kita, mari kita mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Maka Ia akan menolong kita, memampukan, dan kita akan dikuatkan untuk menjalani setiap pergumulan kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Cinta kasih Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati, meneguhkan, dan menyertai kehidupan saudara. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan dimampukan untuk terus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Pujian 81. Bait yang pertama, Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Ku tahu Tuhan bimbing
jalanku. Ku tahu Tuhan bimbing jalanku, karena kuasa